Shalom, shalom Elohim, shalom, shalom Elohim, shalom, shalom Elohim, shalom Elohim. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Puji Tuhan. Kedatangan Raja Kemuliaan. Ketiga pribadi yang esa telah datang ke dalam dunia ini, berinkarnasi menjadi manusia, tinggal diam di antara manusia untuk melaksanakan proyek ilahinya, kerajaan 1000 tahun damai. Terpuji-pujilah nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Shalom Elohim, salam hormat, salam kasih, pengagungan kami dari dunia manusia debu tanah yang buta, tuli dan telanjang ini, kepada ketiga pribadi yang esa, Bapa Surgawi, Roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Eman Lahago. Dialah malaikat lautan kaca, dialah pencipta langit dan bumi, sang pemegang waktu. Salam hormat dan cinta kasih kami yang tertinggi kepada Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, sang sumber cahaya, pendiri kerajaan 1000 tahun damai, yang sedang menghakimi dunia ini, menghukum dan melulantahkan dunia ini. Wadahnya, wadah inkarnasinya, berdiam di dalam Pak Aditya Nugrahanto, Alpha O Omega. Dan Shalom Elohim, salam cinta kasih, hormat kasih dan pengagungan kami kepada mempelainya Ibunda Fei Hamdani. Dialah Roh Kudus, Roh kebenaran. Dialah Sang Ratu Adil yang sedang menghakimi dunia ini. Dialah Malaikat Mary, Malaikat Kitab Wahyu. Dialah malaikat yang memproklamirkan kedatangan Roh Alfa dan Omega di tengah-tengah dunia ini, karena ia adalah utusan Roh Ilahi daripada kerajaan surga, diturunkan di zaman akhir ini, menyamar di dalam wadah anak manusia yang bernama mempelai ilahi Bunda Fei Hamdani, seorang ibu rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih, hatinya penuh dengan kelemah lembutan. Bersama ketiga pribadi yang esa ini, maka turunlah para malaikat yang gagah perkasa, berdiam di dalam wadah tubuh casing anak-anak manusia yang terpilih, yang berkenan di hati Bapa, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang ditolak oleh dunia, orang-orang yang tak punya gelar, tetapi di mata Bapa Surgawi, orang-orang yang terkasih, orang-orang yang excellent imannya. Terpuji-pujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersama para malaikatnya, bersama dengan para nabi, para rasul, para mempelai, para saksi surganya, dan orang-orang kudusnya, para sahabat yang sudah berada di atas muka bumi ini, sedang bersaksi, sedang menjalankan proyek ilahinya. Sesungguhnya di atas muka bumi ini sudah berjalan kerajaan Antichrist, kerajaan New World Order, dengan satu pemerintahan sedang progres, sedang giat-giat dilaksanakan oleh bangsa-bangsa bersatu, oleh si ular tua, naga tua itu sedang menguasai dunia ini. Maka turunlah ketiga pribadi yang ilahi, ketiga pribadi yang esa. Dunia manusia menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus di awan-awan yang dipanggil sebagai rapture. Bahkan orang-orang seberang juga memanggilnya sebagai Imam Mahdi yang bakal mengalahkan si Dajjal itu, Dajjal mata satu. Sesungguhnya dunia manusia pada saat hari ini telah mengalami kedatangan Sang Ilahi, ketiga pribadi yang esa. Bukan sahaja Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, yang datang ke dalam dunia ini mendirikan kerajaan cahaya, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi bersama dengannya adalah Roh Bapa Surgawi, Roh Kudus, Roh kebenaran yang membuka segala rahasia-rahasia dalam dimensi roh dan kebenaran dari awal, dari zaman awal dunia ini, dari zaman purbakala sampailah
ke detik waktu ini. Bagaimana pekerjaan malaikat-malaikat jatuh, pekerjaan orang-orang kenamaan, orang-orang raksasa itu adalah malaikat-malaikat jatuh itu telah dibongkar, telah disingkapkan oleh Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrohanto bersama dengan mempelai ilahinya Bunda P. Hamdani dan Roh Bapa Surgawi, Bapak Iman Lahagu yang memegang waktu, menentukan detik waktu kesempatan yang ada ini Bapak Ibu tinggal sedikit sahaja lagi. Oleh karena itu marilah kita dunia manusia, anak-anak Tuhan mengambil sikap rendah hati, mau duduk di kakinya. Kedatangan ketiga pribadi ilahi ini sesungguhnya tidak masuk di akal logika. Tetapi tugas kita sebagai umat manusia, ciptaannya, hanyalah terbuat daripada debu tanah, diberikan nafas hidup olehnya. Bukanlah tugas kita untuk menjadi golongan pengejek, pengolok, penghina, bahkan menolak suara-suara kebenaran ini. Tetapi tugas kita sebagai umat manusia ciptaannya adalah duduk di kakinya, merendahkan diri, mengambil sikap seperti anak kecil. Karena firman-Nya mengatakan, jikalau engkau tidak menjadi sama seperti anak kecil ini, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah datang ke atas muka bumi ini. Dialah yang akan mengalahkan dan sedang mengalahkan si ular tua itu. Seluruh muka bumi ini, seluruh pemimpin-pemimpin dunia tidak dapat mengalahkannya karena ia adalah berkaitan dengan roh Bapak Ibu, roh. Maka roh ilahi, sang ilahi, roh Bapa Surgawi, roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, dialah pembebas kita, dialah penebus kita. Umat manusia telah ditawan oleh tanda binatang itu. Baik tua muda, kecil besar, orang miskin, orang kaya, dipaksakan untuk menerima cairan Lucifera. Tanda binatang itu ada di dalam sistem itu. Standard of procedure yang telah diciptakan oleh mereka. Itulah penundukan, itulah penyembahan kepada patung binatang itu adalah sistem dunia yang telah dibentuk. Dunia ini telah disistemkan oleh mereka, si ular tua itu. Dan marilah kita melihat sistem dunia ilahi, proyek ilahinya berjalan. Begitu sukar, pintunya semakin sempit. Dunia ilahi itu harus kita membayar harga. Mematikan segala akal logika, mematikan segala kedagingan. Marilah kita datang dengan penuh kerendahan hati, berdoa dan berpuasa. Kita harus membayar harga yang mahal untuk menggali kebenaran ini. Karena hanya sedikit, terlalu amat sedikit yang mau menggali kebenaran ini. Terlalu ramai yang memilih untuk mengikuti jalan yang lebar. Jalan yang lebar itu mengikuti arus dunia ini. Tetapi ramai yang ditipu juga. Tetapi pada saat ini kiranya segala selubung-selubung, penipuan-penipuan yang sedang dibongkar pada saat ini, kita mengambil posisi sebagai anak Tuhan, menggali kebenaran ini, keluar daripada penipuan, keluar daripada jurang maut itu. Selamatkanlah jiwamu, selamatkanlah rohmu. Karena pada saat ini jiwa dan rohmu harus dibebaskan, dilepaskan daripada jurang kebinasaan karena telah menerima tanda binatang itu. Cairan mRNA itu telah mencemarkan DNA umat manusia, yaitu ciptaannya yang ilahi ada dalam kita, telah dicemarkan. Tubuh kita adalah bait kudusnya. Tuhan telah datang untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelamatkan bait kudusnya, yaitu tubuh umat manusia yang dikasihinya. Karena dia mati bagi kita, dia sanggup mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Oleh karena itu dia datang untuk menyelamatkan kita. Haleluya, praise the Lord. Diberkatilah yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh, jiwa, dan tubuh kita diberkati. Rohani dan jasmani kita diberkati. Selubung-selubung yang menutup pikiran hati kita terbukalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, praise the Lord. Amin.